Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau beribadah, bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Demikian kesaksian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak menjadi hamba uang. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, salah satu lagu pop di tahun 80-90an ada sebuah lirik lagunya yang berkata demikian. Hati senang walaupun tak punya uang. Oi. Nah, lalu diplesetkan oleh beberapa orang. Hati senang walaupun tak punya uang. Bohong. Benar sekali. Bagaimana mungkin orang hatinya senang walaupun tidak punya uang? Biasanya orang tidak adanya uang mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hatinya, mempengaruhi tingkat emosionalnya ya. Tidak ada uang, kemungkinan tidak bisa makan enak atau tidak bisa makan sama sekali. Ketika perut lapar yang satu jengkal ini lapar, kampung tengah kata orang Manado, lapar, maka orang akan berbuat apa saja untuk bisa memastikan dirinya untuk makan. Maka dia akan melakukannya. Apalagi ada ungkapan juga yang mengatakan, memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Apa saja pasti butuh uang. Maaf, sampai kalau di tempat umum, toilet, buang air kecil, buang air besar, bayar. Buang air kecil 1.000, buang air besar 2.000. Cuman yang, maaf, buang angin saja yang gratis, yang lainnya bayar. Parkir bayar, ya, buang air bayar, semua bayar. Perlu uang, dan uang sangat dibutuhkan. Masalahnya sekarang, sebagaimana dikatakan dalam nats ini ibu bapak saudara terkasih, bagaimana kita tidak menjadi hamba uang. Kita tidak menjadi orang yang rakus, yang tamak. Mahatma Gandhi, seorang pendiri negara dan termasuk juga Perdana Menteri di India, pernah berkata, dunia ini cukup untuk semua orang, tapi tidak untuk orang yang rakus atau tamak. Jadi akan kekurangan ketika dia rakus dan tamak apa yang ada di dunia ini. Dan kita diminta dalam nats ini juga untuk dapat belajar mencukupkan diri ya. Yang pertama dikatakan tidak menjadi hamba uang. Yang kedua, kita diingatkan untuk selalu merasa cukup ya. Punya mobil cukup ya, punya motor cukup, punya rumah satu cukup. Selalu mensyukuri apa yang ada kita miliki. Makan dengan ikan teri cukup, makan dengan ayam goreng KFC cukup, makan steak juga cukup ya. Serba cukup. Mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, tidak melebih-lebihkan, tidak merasa tidak puas dan terus mengejar. Karena yang namanya hukum ekonomi katanya sedikit tidak kurang, banyak tidak lebih. Berapapun gaji kita, kalau kita selalu merasa dapat mencukupkan diri, apalagi kita mensyukurinya kepada Tuhan. Bahkan yang lebih lagi, kita tahu memberikan kepada Tuhan. Kalau beberapa gereja yang menggunakan sistem perpuluhan, maka diberikan sistem perpuluhan. Di beberapa gereja yang menggunakan persembahan bulanan, dipersembahkanlah setiap bulan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, karena kita merasa itu berkat dari Tuhan asalnya. Dan yang terakhir yang membuat kita, mengingatkan kita untuk tidak menjadi hamba uang, Allah meyakinkan kepada kita melalui firman-Nya. Allah berkata bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Seberapa keringnya kita bahasa saat ini, seberapa keringnya keuangan ekonomi kita saat ini, seberapa merosotnya ekonomi kita saat ini, percayalah
Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan percayalah, tepat pada waktunya Dia akan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Dia berikan pertolongan kepada kita dan kita akan dipulihkan kembali, sehingga kita selalu merasa cukup dengan berkat yang Tuhan berikan. Dan kita tinggal hitung berkat Tuhan, mari hitunglah. Dan kita tetap menjadi orang-orang yang tahu bersyukur, berterima kasih, dan tidak menjadi hamba uang. Hamba uang skip, perlu uang benar, tapi kita tahu mencukupkan diri dengan apa yang ada dan percaya pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang tahu mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami. Dan kami mengimani bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami sendiri dan akan menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Kami mulai hari ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.